mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Sidoarjo ini. Informasi pada hari ini dalam pada Minggu 18 Mei 2025 akan dilaksanakan AUD GKJW Sidoarjo yang ke-114 dan juga nanti akan ditandai dengan baptis anak. Informasi yang kedua, dalam pada Minggu 5 Mei 2025 akan dilaksanakan pelepasan dan pelantikan pengurus YPBK. Berikutnya dalam pada Minggu 1 Juli 2025 akan dilaksanakan unduh-unduh yang pertama. Ini beberapa barang. Dan berikutnya untuk anak-anak calon sidi nanti sore jam 6 untuk anak-anak bisa mengikuti katekisasi di kantor gereja. Dan selesai pada minggu nanti akan dilanjutkan prosesi ulang tahun GKJW. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan mengikuti jemaat nomor 1. Dalam hati kita masing-masing tidak mengatakan yang demikian. Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Dipersilakan dulu. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama bertemu dalam keadaan baik, sukacita dan sejahtera, dan kita membangun ibadah pagi ini. Tema liturgis minggu ini kita memasuki Minggu Paskah kelima, sekaligus gereja kita akan memperingati hari ulang tahun gereja yang ke-114. Meskipun dengan sederhana, tapi kita akan merayakan dengan sukacita karena di hari ulang tahun gereja kita sesuatu yang istimewa. Kita membawa hadiah ulang tahun bagi gereja, yaitu baptis anak. Tema liturgis mengasihi dengan kasih surga. Mari kembali kita memuji Tuhan dengan pelekat liturgi jemaat nomor 242. Kita pujikan bait 1 dan 2.
ciptaan yang kita nikmati bersama. Bunga harum semerbak, sinar matahari yang menghangatkan badan kita, suara burung yang berkicau, dan itulah yang membuat kita bersama bersyukur akan hidup pemberiannya. Sebelum lebih jauh kita datang pada Tuhan, mari kita sadari bahwa kita datang dengan segala keberadaan kita, termasuk dosa pelanggaran kita. Kita akan masuk dalam penyerahan diri. Sebagai pengantar, saya akan membacakan apa yang tertulis pada surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8 tentang kasih yang demikian. Kasih, sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang melinting. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau Bapa yang penuh kasih, sungguh kami amat bersyukur pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Terima kasih Tuhan telah menyertai perjalanan kami dari rumah kami masing-masing. Bersama dengan seluruh keluarga kami mau berbakti kepada-Mu. Dengan selamat kami tiba di rumah-Mu. Bapa, terima kasih bahwa 6 hari lamanya kami bekerja mencari rezeki. Tuhan sudah melimpahkan kita, melindungi, menyertai, memberkati, menolong, mendampingi hidup kami setiap hari. Dan hari ini hari Tuhan, kami mau menghormati hari-Mu dengan kami bersama-sama bangun ibadah karena kami tahu dan kiranya Engkau berkenan atas syukur kami, ibadah yang kami bangun. Karena itu Bapa berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan jika mungkin ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dalam kami menjalani hidup selama 6 hari Tuhan, melalui tutur kata, melalui tingkah laku, bahkan pikiran, Tuhan ampunlah kami. Inilah hidup kami, inilah kami apa adanya. Tuhan layakkan kami untuk memuji-muji-Mu, berdoa dan mendengar firman-Mu, dan merasakan indahnya persekutuan yang kami bangun pagi.
Terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes 15 ayat 13-14 yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan padamu. Inilah perintah kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Amin. Mari semuanya telapukkan tangan di dada, oleh kanan kiri. Tuhan memberkati. Salam damai bagi kita semua. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 385 ayat 1, 2, dan 3. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita terima bacaan pada pagi hari ini berambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Namun terlebih dulu mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu di minggu yang penuh sukacita pada saat ini. Bersama-sama kami mengaturkan syukur atas segala karunia yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Teristimewa kami telah menyiapkan waktu dan hati untuk menerima ibadah minggu pagi hari ini. Semuanya ini terjadi hanya karena kasih kuasa. Demikian Tuhan, kami juga memohon kepada hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta yang akan menyampaikan pelayanan ibadah minggu hari ini. Anugerahi dengan kasih dan Roh-Mu sendiri yang teriak yang berkarya atas pribadi panjenengan Bapak Pendeta, sehingga bersama-sama kami boleh menerima berita sukacita melalui pembacaan firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di
Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. 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 Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Puji Tuhan. Adakah yang sakit? Sakit hati tidak bisa mengampuni. Diulangi mengenai kemarin yang mengata sound ini coba menyesuaikan mic. Oh ternyata mic-nya bagus, suara saya kurang bagus ternyata. Kasih itu menjadi topik utama dalam gereja, di dalam ibadah. Kasih menjadi tema setiap perayaan gereja, dan juga kasih ini sering dipentaskan dalam gereja, baik Natal, Paskah, dan yang lain. Khotbah, seminar, ceramah, PA itu juga tentang kasih. Tetapi masalahnya adalah apakah kasih dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Itu yang akan kita gumuli pagi ini. Dan melalui perikop ini Tuhan Yesus memberi teladan dan menunjukkan bagaimana seharusnya kasih yang benar itu dipraktekkan. Yang pertama, kasih itu harus memiliki daya tahan. Nah, di sini disebutkan ayat 31 dan 34. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kebanyakan kasih kita itu gampang luntur, tidak bertahan lama, apalagi ketika dikecewakan orang lain. Salah satu tindakan kasih itu adalah mengampuni orang lain. Angel nomor gampang. Ada yang nanti kok angel gampang, urun nomor urun. Perintah Tuhan sudah jelas. Jika kamu saling mengasihi, kamu adalah murid. Kalau tidak mau mengasihi, berarti muridnya saya tidak tahu. Nanti bisa saya jawab, bukan saya. Nanti bisa dirasakan. Jika bisa mengasihi, ini berarti muridnya bukan saya jawab. Tidak salah. Kadang kasih itu dihitung-hitung, mengampuni dihitung-hitung. Contoh, ya kalau pos bisa, ya salahnya kayak itu, pentel murid apa tidak mau. Itu kasih dihitung-hitung, mengampuni dihitung-hitung. Padahal
Sesudah Yesus pergi pada tawaran dikhianati, Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Mengapa disebut perintah baru? Karena saat itu yang berlaku tradisi adatnya, kalau gigi balas gigi, pukul balas pukul, nyawa balas nyawa. Tetapi Tuhan Yesus ampuni mereka. Orang yang menganiaya kamu berganti. Itu ajarannya. Nah, kata baru itu artinya segera. Jadi kasih kita sebagai umat Tuhan itu harus selalu disegarkan setiap saat. Jadi kasih memang harus selalu kita lakukan setiap hari disegarkan. Contoh kasih yang segar itu seperti buah. Saya kan suka kates. Kates saya seger matang itu kan enak. Beda dengan kates imbuhan. Omongannya hijau imbuhan rasanya yang kurang. Nah seperti itulah kasih. Kasih harus selalu segar. Karena itu setiap hari kita harus memohon supaya Roh Kudus menolong kita sehingga kasih dalam diri kita itu selalu segar bagi sesama. Kasih tidak luntur. Kasih Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan daya tahan. Dan kalau kita membaca kitab Perkataan 3, tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kasih-Nya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama itu kasih harus berdaya tahan. Yang kedua, kasih harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih harus menjadi gaya hidup setiap murid-muridnya. Jadi Tuhan mengatakan supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ketika Dia memberi perintah untuk mengasihi, Ia telah mempraktekkan bagaimana mengasihi sesungguhnya. Banyak sebut ya, saya dikasihi oleh tersebut. Nah, kasih itu harus dipraktekkan, tidak cukup. Jadikan itu terjadi. Yang ketiga, standar kasih. Ada 3 kasih dalam bahasa Yunani. Kalau anak-anak yang sidik atau bapak itu pasti besok. Kasih agape, eros, philia. Kasih agape itu kasih tanpa syarat. Eros kasih romantis, kasih nafsu apa. Yang ketiga, philia, kasih persahabatan, pertemanan, soulmate. Yang keempat, storge, kasih kekeluargaan. Iku lo pelan, iku lo adil, iku lo masuk. Kasih yang rela berkorban tanpa pamrih itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Mesti dikhianati, Dia bersedia mengampuni murid-muridnya. Karena itu saya seringkali men-share ini kepada teman, saudara, sahabat, warga, juga sesama teman majelis, sesama teman pendeta. Kalau kita dikhianati, disakiti, harus bingung dengan penderitaan Tuhan Yesus. Dihitung, enggak salah di kantor, dihukum, difitnah. Jadi kasih agape bukan kasih karena, tetapi kasih yang walaupun. Saya mengasihi bukan karena Pak itu baik saya, Pak itu sering memberi hadiah saya, Pak itu sering mencuti kalau saya sedih. Tapi walaupun Pak itu ngelak-ngelak aku, walaupun Pak itu tahu larangnya aku, walaupun Pak itu jadi duwe utang, tapi lagi
114 itu umur yang sudah berkat Tuhan yang begitu lama, dan saya yakin gereja kita Sidoarjo berulang yang ke-114 tidak akan berdiri sampai sekarang kalau tidak karena kasih Tuhan. Amin. Dan saya juga yakin gereja ini tidak akan berdiri sampai sekarang kalau kita umat Tuhan di Sidoarjo tidak merespon kasih Tuhan itu. Saya yakin karena panjenengan mengasihi gereja ini, maka gereja Sidoarjo tetap eksis untuk juga memberikan kasih kepada yang lain. Saya saja sudah cinta sama gereja Sidoarjo. Ada pandangan pertama saya sekeluarga itu datangnya kan jujur, buka-buka Pak Yanto jam 3 Pak Yanto semua jam 3 buka-buka Pak Yanto yang mesti buka-buka yang mana. Saat itu belum kelihatan kan masih gelap, tapi begitu sinar matahari terbit, indahnya Sidoarjo. Saya melihat senyum Bapak Ibu, waduh indahnya senyum Bapak Ibu. Saya langsung jatuh cinta pada anak kita. Betul. Apakah Bapak Ibu cinta dengan saya? Betul, betul. Semoga kasih Tuhan terjadi di antara kita semua. Tetap semangat melayani, jangan sampai kehilangan kasih sebagai identitas warga Sidoarjo. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat. Pengakuan iman Rasul itu dipimpin salah seorang majelis. Jemaat yang kasih Tuhan, mohon kita berdiri. Mari kita bersama-sama melakukan demonstrasi yang demikian. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha dan pada Yesus Kristus yang Tunggal dan Eka, yang mengandung dari Roh Kudus sebagai Maria, yang memberikan pemerintahan kudus beratus, disalibkan, mati dan bukan, turun dalam keadaan maut, pada yang ketiga, bangkit Tuhan dan Maha, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan bersama untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang bersama, persekutuan kudus, anak dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, di dalam ibadah hari ini kita akan bersama menemani satu keluarga yang akan membaptiskan anaknya. Selaku orang tua, tentu mereka berharap agar putranya menjadi milik Kristus. Karena meskipun anak-anak dalam pemberian Tuhan, tapi tidak lepas dari kuasa dosa.
Dewan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38-39 tertulis, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima kasih Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, sebelum anak saudara mendapatkan tanda baptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dan pertanyaan jawaban saudara ini di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Jemaat saya undang Tuhan ke berdiri. Jawablah pertanyaan untuk orang tua yang akan dibaptiskan. Pak Antonius dari Santiago beserta Ibu, apakah saudara percaya bahwa karya penyelamatan Allah seperti yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanan di kayu salib adalah juga berlaku bagi anak saudara? Apakah saudara percaya? Berikutnya pertanyaan yang kedua, apakah saudara sebagai orang tua berjanji akan mendidik dan membimbing anak saudara dengan penuh kasih dan ketaatan kepada Allah pada jalan yang benar sesuai dengan kehendak, sehingga kelak di kemudian hari berkat bimbingan dan didikan saudara berdua, anak ini berani mengakui imannya kepada Allah? Bagaimana cara saudara? Apakah berjanji? Tuhan. Sekarang pertanyaan untuk semua yang hadir. Bapak Ibu sudah mendengar janji saudara kita berdua dan juga iman mereka menyerahkan anaknya. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga majelis yang hadir, kita sudah mendengar janji orang tua ini. Apakah Bapak Ibu saudara
Salam. Selamat pagi semua. Kami berdua mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah memberkati kami berdua, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta beserta para majelis dan juga jemaat yang sudah melayani baptis anak kami di Paribota Dewara. Dan kami berterima kasih kepada warga jemaat Gaji Sidoarjo, di mana hari Minggu ini kita bisa mengikuti ibadah dengan penuh syukur, serta kami ucapkan terima kasih karena di hari ini anak kami telah dibaptis dan disaksikan oleh semua jemaat. Semoga kami di Paribota Dewara bisa menjadi anak yang kuat dan takut akan Tuhan, patuh kepada orang tua, berbakti kepada gereja, dan dicintai sama. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Silakan duduk, kita tepuk tangan. Karena kita sudah masuk dalam keluarga besar Gereja Sidoarjo Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, kita akan bersama membawa persembahan kita yang sudah kita kumpulkan di depan, dan sebagai nats pengantar, saya akan membacakan 1 Tesalonika, surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Oh ya, saya memakai Alkitab terjemahan baru edisi 2. Mungkin ada yang lain dapat hadiah, puji Tuhan. Pendeta ada dapat hadiah Alkitab baru. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Persembahan dibawa maju diiringi pelengkap hitung jemaat 146 ayat 1 dan 2.
kasih penuh. Dipersilakan para pemuda. Pemuda kita ini harapan pemudi, gitu. Nah, pemudi harapan pemuda. Monggo pemuda.
Saatnya kita akan berdoa secara kita akan mendoakan persembahan kita dan juga pergumulan kita bersama. Doa ini nanti akan ditutup dengan pujian doa Bapa Kami di kontekstual. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi gereja dan kami menyambut kasih-Mu ini dengan penuh sukacita. Bapa, menurut kami sulit untuk menjalankan kasih jikalau kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Karena itu ya Roh Kudus, tuntunlah kami selalu untuk dapat melaksanakan kasih dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga kami masing-masing, baik di dalam pekerjaan kami masing-masing, di lingkungan kami tinggal, terlebih di dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati anak-anak-Mu dari yang balita, remaja, pemuda, dewasa, adiusu, ibu-ibu, bapak-bapak. Semua kegiatan yang sudah direncanakan biarlah dapat berjalan dengan baik dan kami meyakini bahwa Tuhan akan mencukupkan. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang berbaring sakit. Tolonglah mereka dalam sakitnya, mereka tidak kehilangan iman. Mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan hadir dan melalui perawatan, obat, dokter, sanak keluarga yang begitu mengasihi. Saudara kami secepatnya dapat pulih dan sembuh kembali. Terlebih Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan tolong mereka dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik, berprestasi dan menjadi kebanggaan orang tua. Mereka yang bekerja, biarlah mereka senantiasa bersyukur atas berkat Tuhan ini dan Tuhan pakai menjadi jalan berkat bagi sesama. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri yang sesuai dengan minat bakat yang dimiliki. Mereka yang sudah membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan sesuai dengan pilihan Tuhan yang akan membuat anak-anak kami bahagia seumur hidupnya. Keluarga muda yang sedang menantikan omongan Tuhan ini. Demikian juga kami mendoakan mereka yang merasa bersedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Anggota keluarga yang karena pekerjaan tugas ada di luar kota, luar pulau, Tuhan senantiasa menjaga. Kami berdoa untuk pemerintahan desa Sidoarjo, Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan. Demikian juga pemerintahan negara kami Indonesia dari pusat sampai daerah mana kami tinggal, Tuhan senantiasa menjaga, memberkati. Persembahan yang sudah kami aturkan, Bapak berkenan memberkati dan menyucikan semua yang menjadi pekerjaan kami. Tuhan mendatangkan berkat di situ. Bapak, jikalau nanti kami akan mundur dari tempat ibadah dan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami untuk sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih. Gereja kami pada tanggal 14 kemarin genap berusia 114 tahun. Kami mau merayakannya meski dengan
tetapi tidak mengurangi rasa syukur bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dimuliakan nama-Nya Bapa. Doa yang masih jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan menutup doa ini bersama-sama dengan pujian doa Bapa kami. Bapak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan hitung jemaat 407 bait yang pertama, Tuhan tahu gembala. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada Bapak Ibu saudara dan anak-anak, dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin.
dipersilakan duduk dan mengambil satu sejenak. Oke, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita lanjutkan acara hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Wetan Jemaat Sidoarjo yang ke-114. Jemaat yang terkasih, kita patut bersyukur pada saat ini kita masih bisa memperingati HUT GKJW yang ke-114, dan acara ini akan dilanjutkan pembacaan sejarah GKJW Jemaat Sidoarjo oleh Sekretaris Satu. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk pembacaan sejarah GKJW Sidoarjo ini kami bacakan, tidak kami bacakan isinya, hanya kami ambil yang pokok saja. Yang demikian, sejarah perkembangan persekutuan Kristen yang ada di Jawa Timur pada tahun 1905, Pak Tipur dan 21 kakak lainnya meninggalkan Tunjung Putih atau Tunjungrejo menuju ke timur, dan yang 14 kakak membuka alas di Sebanen dan menetap sampai tahun 1909. Selama menetap di Sebanen, Pak Tipur mengadakan serangkaian kebaktian. Pada tanggal 2 Agustus 1907 di Sebanen diadakan baptisan. Ada kemungkinan pelayannya adalah Bapak Pendeta Reguler dari Netherlands Sending, karena para guru Injil pada waktu itu masih belum peduli melakukan kegiatan sakramen. Jadi yang harus melakukan adalah pendeta dari Jawa Komite, diantaranya adalah PD Spiegel, Ode Dekker, Hendrik, F. Skelbos, dan Pak W.P. Dewan. Baptisan di Sebanen yang tercatat di Stambul Lama atas nama Marinten Elimo, anak dari Elimo Senggor dan Marinten, Stambul nomor 53. Setelah menetap selama 4 tahun di Sebanen, Pak Tipur dan kawan-kawan mendapat kabar bahwa Sebanen akan dijadikan perluasan area pabrik gula. Maka dengan berat hati mereka meninggalkan Sebanen pada tahun 1909 menuju ke arah timur kurang lebih 6 km menuju hutan Dangan yang sekarang Mungkulrejo. Rombongan pertama yang datang ke Dangan sebelum Sidoarjo diantaranya adalah satu keluarga Pak Tipur yang nama aslinya adalah Kanaji Waliman, keluarga Pak Surat, keluarga Pak Jo Tarim, keluarga Pak Marinten, keluarga Pak Karyo Petrus, keluarga Pak Tipur, keluarga keluarga Pak Marsoyo, keluarga Pak Inan, dan keluarga Pak Pi. Untuk keluarga yang lainnya tidak tercatat karena minimnya informasi dari warga yang sudah sepuh yang masih ada. Sebagian lagi keluarga lainnya menuju hutan Purworejo yang dipimpin oleh Pak Pinkas atau yang dikenal dengan panggilan Pak Ki. Di hutan Purworejo, Pak Ki mengikuti sayembara menaklukkan banteng. Dengan berhasilnya menaklukkan banteng, Pak Ki diberi julukan Ki Banteng Klontan, yang merupakan cikal bakal jemaat Sidoarjo. Berikut babak hutan Dangan tahun 1909. Setelah berjalan kurang lebih 6 km, maka ditemukannya daerah yang bernama
gelangan atau gelarung, lalu dimulai pembabakan hutan. Untuk pemukiman Pak Tipu dan kawan-kawan mungkin di kampung Mursid yang sekarang Blok Mursid. Gelarungan sekarang masuk wilayah Purworejo, sedang kampung Mursid ikut wilayah Sidoarjo. Meskipun Gelarungan masuk wilayah Purworejo, tetapi secara historis adalah milik Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanah makam milik desa Sidoarjo. Bukti lain yang sangat mendukung nilai sejarah adalah adanya satu makam orang Sidoarjo atas nama Harudin Serojo yang makamnya terletak di tengah-tengah makam desa Purworejo sampai sekarang. Nama Sidoarjo pada tahun 1911 sampai 1914 berdatangan rombongan kedua dari Mojowarno dan dari Sidoarjo Pari Kediri sebanyak 21 kakak, antara lain Pak Matus atau Pak Kirno, Pak Kirjo, Pak Gerham, Pak Yokanan, dan yang lainnya. Jumlah warga pada tahun 1914 ada 35 kakak, suatu jumlah yang tidak banyak, tapi Tuhan telah berkarya melalui umatnya. Semua yang ada bekerja dengan sungguh dan berdoa dengan tekun karena mereka ingin memberikan yang terbaik untuk anak dunia kelak. Berikutnya pembangunan gedung gereja. Pada tahun 1910 sudah dibangun gedung gereja yang bahannya dari bambu dan menghadap ke selatan, yang letaknya itu di bawah balkon. Dan fondasinya menggunakan pasir hitam atau pasir kali. Pada bulan Agustus 1910 di gereja baru ini telah dilangsungkan perkawinan atas nama Semangun Sari yang ditandatangani oleh HPD Sigel. Sebagai bukti ditemukan tanda warga atas nama Semangun Sari. Pada tahun 1937 barulah gereja Sidoarjo diduduki oleh seorang pendeta pindah dari Nganjuk yang bernama Pendeta Saputroweti, orang tua dari almarhum Bapak Gomo Yanto. Namun sebelumnya Sidoarjo juga sudah diduduki oleh beberapa guru Injil, antara lain Pak Tikur, Mbah Bir, Mbah Usman Jarnamojo, dan Bapak Subigno Musol. Berikutnya latar belakang dari jadi GKJW Sidoarjo. Berdoa dan bekerja itulah moto yang dipegang oleh para pendiri jemaat. Meskipun bekerja dengan giat, tetap tidak lupa melaksanakan ibadah bersama pada hari Minggu dan ibadah yang lainnya. Pada tanggal 14 Mei 1911 ada satu ibadah sakramen, yaitu baptis dewasa di jemaat Sidoarjo. Mengingat interval waktu yang berdekatan dengan kedatangan rombongan yang kedua, maka ada kemungkinan ini adalah ibadah sakramen yang pertama di jemaat Sidoarjo. Berdasarkan penelitian konvertitan jemaat dari buku Tandu Arsip Kesimpan tercatat nama Lasmi nomor induk 473 baptis di Sidoarjo 14 Mei 1911, Sidi di Sidoarjo 14 Mei 1911. Tentang siapa yang melayani sakramen tersebut tidak diketahui dengan pasti, tapi besar kemungkinan pelayannya dari pendeta Jawa Timur. Atas dasar itulah pelayan pendiri jemaat GKJW Jemaat Sidoarjo memutuskan bahwa tanggal 14 Mei 1911 ditetapkan sebagai hari jadi GKJW Jemaat Sidoarjo. Dan untuk tahun 2025 ini GKJW Jemaat Sidoarjo genap berusia 114 tahun. Dan berikut kami bacakan para pelayan yang melayani Jemaat Sidoarjo. Sebelum ditunjuk oleh
pendeta, yaitu Bapak Saputro Ekti. Pertama, para penginjil yang melayani di Jemaat Sidoarjo, yang pertama Pak Tipur, Mbak Wir, atau yang dikenal dengan Mbak Wir Salah, yang rumahnya di sebelah timur gereja ini. Lalu Pak Usman Darmarojo, ini orang tua dari Bapak depan sekolah ini, depan sekolah. Lalu Bapak Saputro yang jadi diangkat pendeta. Yang kelima Pak Semanu Sari. Para pendeta yang melayani di Jemaat Sidoarjo antara lain yang pertama Bapak Pendeta Saputro itu tahun 1937 sampai 1955. Lalu Bapak Pendeta Sulik Nyonto 1955 sampai 1960. Lalu Bapak Pendeta Untung ini 1960 sampai 1962. 4. Bapak Pendeta Prabowo Suni Bastam 1962 sampai 1972. Bapak Pendeta Sukiri Sayur 1972 sampai 1982. Lalu seterusnya yaitu Bapak Pendeta Prabowo Dono yang kedua di Jemaat Sidoarjo tahun 1982 sampai 1989. Berikutnya konsulen, yaitu dari Bandung Bapak Pendeta Prasetyo. Lalu berikutnya Bapak Pendeta Tarima Pardiman 1990 sampai 1994. Lalu Bapak Pendeta Susanto tanggal 31 September 1995 sampai 20 Oktober 2002. Dilanjutkan oleh Pendeta Tri Retno Jatmiko tahun 2002 sampai 2010. Lalu konsulen Bapak Pendeta Setio Adi dari Jemaat Bandung. Berikutnya Bapak Pendeta Kuntoro Elibowo 2011 sampai 2015. Lalu konsulen lagi yaitu Ibu Pendeta Niki Widianingrum dari Jemaat Sidoarjo. Diteruskan Bapak Pendeta Fajar Hari Katomo 2016 sampai 2025, dan yang sekarang melayani di Jemaat Sidoarjo adalah Bapak Pendeta Puryanto. Demikian secara singkat gereja kita GKJW Sidoarjo. Dan selanjutnya kami kembalikan pada Untuk acara berikutnya yaitu pemotongan kue atau kita akan menyalakan kita berdiri Bapak Ibu, kita akan bernyanyi selamat ulang tahun. Yang dinyanyikan oleh pemuda latihan.
kami memperingati hari ulang tahun gereja kami yang ke-114 tahun. Terima kasih bahwa Engkau telah memperkenankan kami bersekutu sebagai murid Tuhan sejak 114 tahun yang lalu. Ini adalah hari ulang tahun kami semua. Ini adalah hari ulang tahun kami umat Tuhan di Jemaat Sidoarjo. Terima kasih Bapak, biarlah kami akan semakin dewasa di dalam iman. Kami senantiasa sehat badannya, panjang umurnya, dan kuat imannya di dalam. Kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan. Inilah doa syukur kami. Segala puji, hormat hanya bagi. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk saling bersalam. Selamat ulang tahun. Berteruskan Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun. Perkenankan saya